Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, kaifa halukum? Alhamdulillah, innana bi khair. Kita patut bersyukur ya pada uh, kesempatan ini, meskipun suasana pandemi COVID-19 masih merebak secara nasional, tapi Allah masih berikan kita kesehatan, kekuatan. Semoga selalu kita dapatkan itu semua, amin ya robbal alamin. Dan bagi teman-teman kita yang hari ini terbaring sakit, kita doakan semoga teman-teman kita itu Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan sedia kala, amin ya robbal alamin. Ada yang tidak hadir pada pertemuan kita? Ustadz membacakan absensi, silahkan nama yang disebutkan, nanti angkat tangannya. Baik anak-anak Ustadz, marilah kita mulai pembelajaran kita ini dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita, Ustadz akan menyampaikan bab pengurusan jenazah, takziah dan ziarah kubur. Pada bab pengurusan jenazah, takziah dan ziarah kubur. Jadi ada tiga kompetensi yang kita pelajari. Pertama pengurusan jenazah, kemudian takziah dan ziarah kubur. Disusun oleh Khairul Umam SHI MSc, guru bidang studi fikih. Baik anak-anak Ustaz semua, sebelum kita membahasnya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Jadi apa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Ada dua tujuannya. Yang pertama, anak-anak Ustadz bisa memahami ketentuan pengurusan jenazah, bisa memahami apa itu takziah, bisa mengerti apa itu ziarah kubur. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, anak-anak Ustadz bisa mempraktekkan bagaimana cara pengurusan jenazah, bisa praktekkan seperti apa takziah yang diajarkan oleh Rasulullah itu. Kemudian ziarah kubur yang seperti apa yang dibolehkan. Pada pertemuan kita pertama, kita fokus kepada memahami ketentuan umum pengurusan jenazah. Amatilah gambar berikut ini. Silakan anak-anak Ustadz fokuskan pandangannya kepada layar kita ini. Ustadz akan menunjukkan ada 7 gambar. Silakan diperhatikan, diamati. Kemudian sesudah itu nanti silakan berikan pendapat. Bagaimana pendapatmu tentang gambar yang Ustadz tayangkan tadi? Gambar yang pertama. Ini kira-kira gambar apa ini ya? Gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Kemudian gambar yang keempat. Tentunya sudah terbayang oleh anak-anak semua. Kemudian gambar yang kelima. Gambar yang keenam. Terakhir, gambar yang ketujuh. Sekarang Ustadz bertanya, bagaimana pendapatmu tentang gambar di atas tadi? Ayo silakan, siapa yang bisa memberi pendapatnya? Oke, betul. Bahwa apa yang kita lihat tadi itu adalah rangkaian proses pengurusan jenazah. Ya, rangkaian proses pengurusan jenazah. Coba Ustadz akan menjelaskan seperti apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim tentang kehidupan kita. Setiap yang bernyawa
pasti akan mati. Begitu pula kita manusia pasti akan mengalami kematian. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah menegaskan bahwa setiap diri mempunyai batas waktu. Waktu kita berjaya, waktu kita runtuh, bangkrut kita. Apabila telah datang waktunya kematian, maka tidak dapat mengundurkannya dan tidak pula dapat memajukannya. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf, Allah sudah jelaskan ayat yang ke-34. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-34, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apa artinya? Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Kita masuk kepada apa kewajiban yang harus dilakukan ketika seseorang meninggal dunia. Jadi yang selama ini kita tidak mengetahui, ya, maka hari ini kita sudah bisa mempraktekkan. Tidak tahu di antara kita ayahanda dan ibunda kita tercinta, adik-beradik kita, keluarga dekat kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, ya, rekan-rekan kita, siapa di antara kita yang duluan nanti Allah panggil, maka kita yang hidup tentu ada kewajiban-kewajiban kita terhadap yang meninggal dunia. Apa saja kewajiban yang harus dilakukan ketika seorang itu meninggal dunia? Coba perhatikan, ada 4 yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Maka silahkan perhatikan apa yang 4 itu. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, mengafani jenazah. Kemudian yang ketiga, menyolatkan jenazah. Yang terakhir, yang keempat, menguburkan jenazah. Nah, 4 proses ini, pengurusan ini, hukumnya adalah fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah anak-anak ustaz semua? Fardu kifayah artinya jika sebahagian sudah ada yang mengerjakan, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Tapi jika tidak ada satupun di antara satu kampung itu untuk mengurusi jenazah si fulan, seorang itu, maka berdosalah sekampung itu. Itulah hukumnya fardu kifayah itu. Cukup diwakilkan oleh sebahagian untuk melaksanakannya, gugurlah kewajiban yang lainnya.